23. STEAM adalah singkatan dari Science, Teknik, Engineering, Art, Manipulation. Science, Teknologi, Engineering, Art, Mathematics. Science, Teknologi, Engineering, Art, Manipulation. Science, Teknik, Engineering, Art, Mathematics. Teknik adalah ilmu yang mencakup desain sistem, peralatan, dan mesin. Pola-pola sistemik pada organisme. Inovasi observasi lingkungan. Bahasa-bahasa alam dan teknologi. Pendekatan pembelajaran STEAM yang mengajarkan pelajaran matematika dan IPA secara terpisah dalam waktu yang berbeda dikenal sebagai pendekatan silo, embedded, integrated, silo integrated. Pendekatan terbaik untuk menerapkan pembelajaran STEAM pada siswa sekolah dasar adalah silo, embedded, integrated, silo embedded. Berikut merupakan salah satu tujuan diperlukannya pembelajaran STEAM, yaitu pekerjaan-pekerjaan terdahulu memerlukan keahlian STEAM. Kaum laki-laki lebih ditekankan untuk mempelajari bidang STEAM. Indonesia harus melakukan reformasi kultural pada bidang ekonomi. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Salah satu cara mendasar agar pembelajaran STEAM dapat diterapkan di sekolah adalah melalui keterlibatan pengusaha, dukungan orang tua, perencanaan pembangunan, perencanaan pembelajaran. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEAM yang berupa prinsip keaktifan, yaitu peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. Peserta didik diberikan penghargaan dan medali. Apa suasana dan norma yang dominan berlaku dalam pembelajaran STEAM yang dilakukan dengan model problem-based learning dan project-based learning? Individualistik, kompetitif, kolaboratif, formalistik. Berikut ini merupakan contoh penerapan dari pembelajaran STEAM untuk anak SMA yang tepat. Peserta didik diminta membedakan perubahan waktu pada jam dinding dari kertas kardus. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. Peserta didik diminta merangkai puzzle dalam penentuan luas dan keliling benda di kelas. Peserta didik diminta membuat kebun binatang dari plastisin guna membedakan habitat hewan, air, dan darat. Di bawah ini yang merupakan salah satu tantangan pembelajaran STEAM yang perlu diatasi, yaitu standar pelajaran jelas tertulis di kurikulum nasional Indonesia. Beragamnya kompetensi abad 21 yang perlu dicapai. Bidang teknik dan teknologi lebih disukai oleh perempuan. Dianggap terlambat saat STEAM diterapkan di sekolah menengah atas. Neurosains merupakan ilmu yang mempelajari sistem syaraf otak manusia dan seluruh fungsinya, misalnya pikiran, dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin, cross-disiplin. Bagi neurosains, pembelajaran dianggap berhasil mengoptimalkan potensi otak ketika seluruh neuron dalam otak dapat saling terhubung satu dengan lainnya. Sebuah akson pada suatu neuron terhubung dengan dendrit neuron lainnya. Neuron-neuron yang jarang digunakan menghilang dari syaraf otak. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Emosi positif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Daerah otak yang berfungsi sebagai pusat pengendalian emosi adalah batang otak, sistem limbik, korteks, cerebellum. Semakin tebal lapisan myelin menyelimuti akson, akan semakin cepat akson memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam memori. Penebalan myelin pada akson akan terjadi ketika seseorang sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari. Mempelajari banyak informasi dengan menyenangkan.
Mempelajari informasi dengan daya konsentrasi yang tinggi. Mempelajari informasi dengan didukung nutrisi yang baik. Pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap dan mengolah informasi, ketika guru setiap 90 menit memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi. Hal ini dikarenakan otak akan mengalami ketegangan syaraf otak ketika belajar cukup lama, kekurangan oksigen jika belajar cukup lama, siklus biokognitif perhatian yang naik turun, tekanan berat jika belajar cukup lama. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang setelah berusia 30 tahun mengalami kesulitan dalam mengingat kembali informasi yang pernah dipelajarinya, diantaranya yaitu perkembangan syaraf neuron terlalu banyak dan pembentukan koneksi mulai krodit. Perkembangan syaraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. Syaraf sensori yang dimiliki mulai berkurang kepekaannya. Informasi yang masuk ke dalam register sensori terlalu banyak. Dari sudut pandang neuroscience, stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar sangat penting terutama bagi anak usia dini dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron, meningkatkan dan memperlama semangat dan minat belajar anak, membuat anak tidak cepat bosan dalam bermain dan belajar, memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi otak penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neuroscience, dikarenakan saat otak tegang adalah kondisi yang tidak baik bagi otak untuk menghafalkan materi pelajaran. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tetap sehat dan bugar. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. Kondisi relaks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Menurut Jensen, 2008, pembelajaran berbasis neuroscience dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu persiapan, akuisisi, formasi memori, elaborasi, dan integrasi fungsional. Persiapan, akuisisi, formasi memori, elaborasi, dan perayaan kelas. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan perayaan kelas. Dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar peserta didik susah berkonsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Hal itu dapat terjadi karena peserta didik terlalu banyak memakan makanan. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. Cahaya lampu dalam ruang kelas kurang terang. Peserta didik kurang banyak meminum air putih. Pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar sering juga disebut sebagai distance educatio, open learning, pembelajaran digital, mobile learning. Salah satu fungsi yang tercipta melalui jaringan, networking, yang tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan, seperti printer atau modem, namun juga berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu, adalah fungsi sharing, fungsi sharing, fungsi managing, fungsi organizing. Salah satu prinsip penerapan pembelajaran digital yang mendasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya, prior knowledge, dan kenyamanan belajar peserta didik, yakni prinsip aksesibilitas, prinsip penilaian, prinsip partisipasi, prinsip personalisasi. Di dalam prinsip penerapan pembelajaran digital, yakni prinsip penilaian, bagian penting dari penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran digital agar terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif adalah aksesibilitas, reward dan punishment.
pemantauan dan umpan balik berkelanjutan. Perangkat keras dan perangkat lunak. Salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di web, yang disebut juga dengan istilah social engagement, analisis progres, mixed approach, media sosial. Di dalam pemanfaatan pembelajaran digital di mana peserta didik dapat mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil penelitian, maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang, disebut dengan potensi pembelajaran, potensi pendidikan, potensi akses informasi, potensi alat komunikasi. Salah satu ragam pembelajaran digital yang disampaikan, atau didukung, oleh teknologi mobile dalam proses pembelajaran maupun terintegrasi dalam aktivitas pembelajarannya, disebut juga dengan pembelajaran berbasis cloud computing, pembelajaran berbasis permainan, media sosial, mobile learning, game-based learning, GBL, berfokus pada permainan yang tujuannya bukan untuk menghibur melainkan untuk tujuan pembelajaran dengan terlebih dahulu mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan lingkungan belajar formal dan informal. Peserta didik lain secara virtual. Ketersediaan aplikasi yang dimiliki oleh peserta didik. Perangkat keras dan perangkat lunak. Cloud computing merupakan konsep di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan berbagai macam sumber daya, yakni jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis secara terpisah, terhubung, bersama-sama, langsung. Layanan penyimpanan berkas, dokumen, presentasi, form dan spreadsheet pada layanan software as a service, di mana pengguna tinggal menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan, disebut juga dengan Microsoft, Adobe Suite, Adobe Creative Cloud, Google Drive. Model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional, tatap muka. Definisi ini dikemukakan oleh Stolovich K.F., Maasaki Imai, Stake Hon, Clark Mayer. Model pembelajaran blended learning dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran diantaranya yaitu terkait dengan kedisiplinan, sumber belajar, strategi pembelajaran, tempat. Pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar melalui memberi kebebasan kepada peserta didik untuk membuat jadwal belajar, memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas, memfasilitasi peserta didik untuk dapat berdiskusi secara online. Kegiatan belajar yang dapat didesain menjadi lebih menarik dan interaktif. Berikut yang merupakan salah satu karakteristik dari model blended learning adalah adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran. Guru memiliki peran yang dominan selama kegiatan pembelajaran. Siswa wajib menggunakan komputer selama kegiatan pembelajaran. Seluruh kegiatan diskusi dilaksanakan melalui sistem online. Berikut yang merupakan model kelas dalam blended learning yang termasuk dalam kategori model rotasi, rotation model, yaitu model kelas flipped classroom, model kelas self-blend, model kelas flex, model kelas enriched virtual. Model kelas yang sering digunakan dalam pembelajaran blended learning pada sekolah yang peserta didiknya tidak banyak mempunyai perangkat seperti tablet dan laptop adalah model self-blend, model kelas station rotation, model kelas flex, model kelas flipped classroom. Karakteristik dari model kelas flipped classroom yaitu
Siswa dapat mengambil kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan. Siswa mendapatkan jadwal yang telah disesuaikan dengan masing-masing individual untuk dapat belajar secara mandiri. Siswa dapat berdiskusi langsung dengan guru secara online ketika menemui permasalahan dalam pembelajaran. Siswa mendapatkan pengajaran secara langsung melalui sistem secara online sebelum kelas dimulai. Pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Hal ini dikarenakan model blended learning mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Model blended learning mempunyai banyak ragam variasi model kelas yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Model blended learning memiliki sesi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning, diantaranya adalah materi pembelajaran, standar capaian, karakteristik siswa, interaksi antar siswa. Guru dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran blended learning yang telah dilakukan salah satunya melalui hasil belajar siswa selama sesi pembelajaran, ketersediaan media berbasis teknologi, presentase kehadiran siswa dalam sesi pembelajaran, pendampingan orang tua dalam sesi pembelajaran online. Salah satu tujuan pengintegrasian pembelajaran dengan pendekatan STEAM diharapkan agar peserta didik dapat melaksanakan teknik STEAM secara terpisah-pisah, melakukan perbandingan antar budaya superior, memiliki kompetensi menjadi sales penjualan, memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEAM yang berupa prinsip pengulangan, yaitu peserta didik diberikan latihan soal STEAM. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. Berikut merupakan fase yang harusnya terjadi setelah fase membimbing penyelidikan individu dan kelompok dalam problem-based learning STEAM. Orientasi peserta didik terhadap masalah. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Mengorganisasikan peserta didik. Memberikan motivasi kepada peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEAM memungkinkan peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang mudah-mudah saja. Melakukan kunjungan wisata secara bebas. Meneliti keberhasilan rancangan produk. Melakukan kerja individual untuk memecahkan masalah. Suatu kegiatan pembelajaran menggunakan waktu tanpa istirahat 3x45 menit, sehingga guru berpikir perlunya kegiatan relaksasi di tengah pembelajaran berlangsung. Kegiatan relaksasi berikut mana yang paling cocok untuk mengoptimalkan kembali kerja otak? Bernyanyi bersama dengan keras. Berlari mengelilingi halaman sekolah. Bersantai sambil makan-makan. Gerak pelenturan anggota tubuh. Ketika suatu kegiatan pembelajaran berlangsung lama di dalam kelas, kegiatan relaksasi lebih baik lakukan minimal setiap pembelajaran telah berlangsung selama 80 menit. 90 menit, 100 menit, 110 menit. Di bawah ini yang merupakan alasan utama, bahwa pembelajaran sebaiknya menggunakan bentuk aktivitas yang bervariasi, adalah belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian. Peserta didik akan cepat mengantuk ketika pembelajaran monoton dan membosankan. Otak peserta didik akan mengalami ketegangan jika kegiatan pembelajaran sangat monoton. Pembelajaran yang monoton memperlihatkan rendahnya kreativitas guru mengelola kelas. Menurut prinsip pembelajaran berbasis neuroscience,
Pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Di antara implikasi prinsip tersebut terhadap profil guru saat mengajar di kelas adalah: guru harus berpenampilan sopan, santun, rapi, menarik, murah senyum, dan tidak gampang marah. Guru harus inspiratif, berpikir sistematis, pandai membuat joke yang edukatif dan memotivasi. Guru harus canggih, kritis, interaktif, dan selalu rasional dalam menjelaskan materi pelajaran. Guru harus mampu melakukan stand-up komedi dan mampu membuat semua peserta didik ketawa. Berdasarkan uraian berikut, manakah yang merupakan implementasi dari model kelas lab rotation adalah: terdapat beberapa tempat atau perhentian, stasiun, di mana peserta didik dapat menempatinya secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan atau arahan dari guru. Peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Salah satu ruangan digunakan untuk sesi pembelajaran secara online, sedangkan ruangan yang lain digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Peserta didik memulai kelas, mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung secara online. Sehingga ketika kelas dimulai, peserta didik dapat mulai mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya melalui kegiatan diskusi di kelas. Pembelajaran online dirancang untuk dapat diakses baik di lingkungan sekolah, cyber lounge, maupun di tempat lainnya. Guru yang memfasilitasi pembelajaran online adalah guru yang juga mengajar pada sesi pembelajaran tatap muka. Bagaimana peran teknologi dalam aktivitas pembelajaran yang menggunakan model blended learning? Sebagai alat untuk memotivasi dan menarik perhatian peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Sebagai sarana penyeimbang interaksi antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Sebagai media yang dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan saat pembelajaran di kelas. Sebagai sarana komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua dalam proses pembelajaran. Keuntungan apa yang ditawarkan oleh model blended learning melalui penggabungan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online? Dapat menerapkan berbagai macam pilihan strategi pembelajaran sehingga kualitas belajar siswa meningkat. Dapat meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga tingkat kehadiran di kelas menjadi lebih baik. Menyediakan beberapa pilihan model kelas yang dapat dipakai oleh guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih sistem pembelajaran online atau tatap muka. Bagaimana cara yang dapat digunakan guru dalam mengevaluasi model blended learning saat kegiatan pembelajaran telah berakhir? Melalui evaluasi yang diberikan oleh pihak eksternal seperti orang tua peserta didik dan kepala sekolah. Melalui lembar pengamatan aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Melalui data kehadiran peserta didik baik dalam sesi pembelajaran online maupun pembelajaran tatap muka. Melalui data hasil belajar, penilaian kinerja, serta komentar dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Dengan semakin banyaknya situs komunikasi dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Mispace membuat komunikasi dan saling bertukar informasi semakin mudah. Perkembangan digital ini menuntut baik pendidik dan peserta didik bukan hanya mampu mencari dan memanfaatkan informasi saja, melainkan juga mampu menciptakan, kreasi, informasi di internet. Potensi pemanfaatan pembelajaran digital tersebut termasuk dalam kategori potensi akses informasi, potensi alat komunikasi, potensi pendidikan dan pembelajaran, potensi pemanfaatan informasi. Hasil analisis kondisi pembelajaran menunjukkan, semua siswa memiliki handphone, kompetisi dan kerjasama tim rendah, guru perlu memberikan umpan balik yang cepat dan spesifik pada siswa terutama dalam penyelesaian tugasnya. Siswa perlu aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan memahami betul tujuan yang akan dicapai, dan semua siswanya menyukai tantangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, guru sebaiknya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan mobile learning, games-based learning, cloud computing,
Sosial media e-learning.